Yang sifatnya kayak gitu itu sensitif, males gua gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi di acara Nasib TV. Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pusing dan juga lagi pening. Bersama gua Faktor Nasib. Kali ini gua ditemenin sama orang yang sering pening juga. juga. Se- Halo. Seorang gitaris dan juga seorang pengembara lah ya. Pengembara. Dengan siapa bang? Dengan Bang Jo. Halo. Malam. Bang Jo ini adalah seorang pengelola seorang pengelola Oma Legend Cafe yang beralamatkan di Jalan Pelosok Besi, Sukarame, Bandar Lampung. Yang mana di era-era zaman sekarang ini ya banyak orang pusing, orang pening, banyak pikiran, banyak rewetan ya bang. Yang ngebuat lu ruwet di era-era zaman sekarang ini apa bang kira-kira bang? Yang bikin gua ruwet satu, sempitnya lahan pekerjaan, lapangan pekerjaan, ya kan? Itu yang pertama tuh PR buat pemerintah. Dari pasca 2 tahun belakangan ini Covid kan banyak PHK di mana-mana. Gimana coba cari kerja susah, ya kan? Yang tadinya posisi kita yang udah lumayan enak, udah nyaman, ya kan? Gara-gara yang namanya Covid kena PHK, ya kan, pengurangan pegawai. Coba, itu aja sih. Ya gimana caranya yang dengan ada yang namanya COVID atau Corona ini tidak membuat masyarakat nambah sulit, nambah rumit lah ya. Karena sudah terlalu banyak korban lah ya. Korban pance, korban kecewa, korban perasaan. Jadi jangan sampai kita ini sebagai rakyat kecil jadi krisis kepercayaan sama para penguasa, para pejabat yang di sana ya. Ya kan, timbulnya kita jadi krisis kepercayaan dan kita akan kapok untuk apa ya, untuk percaya lagi janji-janji, ya kan. Ini sekarang ini apa ya, udah lihat aja, kita hanya bisa melihat, mendengar aja. Nah itu aja yang terjadi sekarang. Nikmatin, syukurin, udah itu aja kuncinya dah. Jalanin apa adanya, bagaikan air mengalir. Tapi lo Judulnya The Massive tuh, jalani apa adanya, ya kan? adalah Nah itu. Tapi lo pernah saking kecewanya, lo pernah ini gak sih? Kayak mau ngerasa bunuh diri atau bunuh orang gitu? Bunuh diri sering, kalau bunuh orang nggak pernah. Iya, ibarat pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangganan. Itu terjadi sama gua, bro. Sudah kena PHK, pengangguran, istri minta cerai, kan bukannya curhat ini, memang udah cocok, udah kodratnya ini, apa, udah ininya gua kali ya, udah nasibnya gua. Udah sekarang gua mulai lagi prepare dari nol lagi, gua coba lagi bangun dari nol lagi, rasa percaya diri gua bangun lagi, itu aja. Karena gua yakin Tuhan tidak akan ngasih cobaan di luar kemampuan. Iya sih. Ya sedikit curhatan inilah ya. Tapi sebenarnya kalau mau ngomongin soal curhatan yang seperti itu, emang dulunya nggak ada komitmen gitu bang, sampai harus berpisah atau ini kan setidaknya kan. Namanya seorang hubungan, namanya pasang suami istri pasti ada komit lah. Ibarat kita membangun rumah, kalau nggak landasan pondasinya nggak kuat kan rumah itu akan rubuh. Begitu juga kita dalam membina rumah tangga. Kalau membina rumah tangga kita nggak ada komitmen, rasa saling percaya, open, saling terbuka, ya kan nggak akan berlangsung langgeng tuh hubungan. Kalau kata gue, namanya hubungan rumah tangga itu ibaratnya seperti kayak kita ini pacaran aja sih, nggak kaku, nggak kikuk gitu. Jadi seperti baru-baru ya pacaran aja gitu. Kalau kita udah berumah tangga, kebanyakan orang kan kalau udah married itu kaku, semuanya itu kayaknya gimana gitu.
Nah, sekarang bagi yang sudah berumah tangga kan yang tadinya penghasilannya masuk kantong sendiri, mau nggak mau kan harus dibagi sama istri sama anak, ya kan, punya tanggung jawab, ya kan. Tuh, nah sekarang cari kerja susah gara-gara pandemi. Dan contoh salah satunya ya gue kena korban. Gue nggak kerja, gue di PHK, gue cari kerja payah setahun 2 tahun ini. Dan lagi-lagi kan temen yang punya andil di sini, temen yang bantu, ya kan. Kalau keluarga saudara hanya bisa melihat, menyaksikan dan mendengar. Dah. Melihat, menyaksikan dan mendengar. Melihat dan menyaksikan sih sama aja sebenarnya sih, ya kan. Kalau melihat kadang sekilas aja, kalau menyaksikan ya serius kayak nonton bola. Saksikan pertandingan ini. Jadi gue memang udah mulai percaya apa yang kebanyakan orang bilang, keluarga saudara itu hanya judul. Kalau urusan duit, urusan kerjaan, tetap kita yang harus fighting sendiri, berjuang sendiri. Yang namanya uang, kerjaan, pasti kita fighting sendiri. Udah, itu aja. Oke, jadi ya sebenarnya rumit sih ya ngejelasin ya, karena kan ya nggak sedikit juga yang begini. Ada juga beberapa yang di luar sana. Banyak, bahkan ya sampai bunuh diri dan bunuh orang itu banyak ya bang. Sampai Stres, nggak kuat ngadepin, nggak prepare, nggak siap ngadepin kenyataan yang dihadapin. Yang dulu hidupnya enak, tiba-tiba jadi kayak gini, ini nggak siap terima kenyataan, bunuh diri. Dan yang paling fatal ya dia jadi ODGJ, itu aja. berarti dalam segala sesuatu tuh intinya emang harus benar-benar siap ya. Siap menerima resiko lah ya nggak? Siap atau tidak siap, kembali lagi ke kita punya keyakinan. Kita punya keyakinan, kita punya Tuhan gitu. Kalau kita ingat siapa kita punya, agama kita punya Tuhan. Oh iya, ini cobaan, jalanin aja. Selagi kita masih bisa makan, masih bisa bernapas, masih sehat, jalanin bro, Jalanin aja. sampai batas maksimal kemampuan kita, sampai mana limitnya. Ntar akan ketemu jalannya, Tuhan ngasih petunjuk yang nggak disangka-sangka, rezeki itu entah lewat temen, lewat siapapun itu, ya kan. Jadi jangan kita ngeluh, jangan taunya ngeluh dan menyalahkan dan menyesal nggak ada arti. Nyesal juga nggak akan memulihkan keadaan kan. Jadi mikir untuk kedepannya aja, gimana lebih baik lagi daripada sebelumnya, itu aja sih. Oh, ya itu tadilah ya pelajarannya ya. Ya jangan dibilang semua ini karena kesalahan kehendak ilahi juga enggak. Karena ya kalau mau ngomongin soal cobaan ujian itu sebelum kita itu ya udah banyak sih pelajarannya. Ya gue sih kalau dengar pengalaman seperti ini ya, kalau mau ngomongin soal orang nggak bisa mempertahankan keluarga, rumah tangga dari zaman Nabi itu udah banyak sih ya. Ada yang namanya mungkin Nabi, istrinya durhaka ada, anaknya durhaka ada, ya kayak gitu sih contohnya. Cuman yang gua simak itu ya siap itu, emang segala sesuatu itu emang harus siap, karena segalanya nggak bisa hanya bermodalkan cinta, ya nggak sih? Karena Itu tidak menjamin kelangsungan dalam rumah tangga. Cinta, iya sih cinta, tapi kan kelangsungan dalam rumah tangga kita butuh yang namanya materi. Kita butuh beras, kita butuh untuk ngidupin anak istri kita. Cinta buta katanya, iya memang iya. Tapi kan hanya modalin cinta aja nggak cukup, harus kita cari uang lah. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, gitu aja. Jadi apapun pekerjaan profesi suami, ya kan, kepala rumah tangga, syukurilah sebagai istri. Itulah penghasilan suami saya, ya syukuri, nikmatin. Jangan kita mengeluh sebagai istri. Mestinya ngasih support sama suami. Si suami juga nggak akan down, nggak akan gimana ya kalau istri selalu mengeluh. Syukurin loh, berapa perak pun penghasilan suami, entah itu dari suaminya kerja dari kuli, jadi bangunan, apapun itu, syukurin.
Jadi anjuran dan saran sama lu sebelum menikah itu jadilah kepribadian yang seperti apa dan juga harus nyari pasangan hidup yang seperti apa Bang di antara dua ini. Ya, saran gua dalam agama kita ya muslim, bagi yang mampu silakan merit. Dalam artian mampu, baik sandang pangan papan kita udah siap, terutama pekerjaan. Soalnya saat kita menikah, kita harus nafkahin anak orang. Kalau kita nganggur mau nafkahin anak orang, udah mulai dari mana? Orang tua kebanyakan bilang, ntar pekerjaan ada aja, rezeki ntar entah dari anak dari istri. Nggak bisa begitu zaman sekarang, bro. Tetap harus di prepare cari kerjaan kecil-kecilnya, apapun itu, jaga toko, entah apa itu, kerja kuli bangunan. Yang penting kita ada label, ada judul, kita ada kerjaan untuk ngidupin istri kita. Soalnya kalau kita ngelamar istri kita ditanya sama keluarganya, kita nggak ada kerjaan, harga diri kita gimana sih sebagai laki-laki, sebagai suami? Nggak ada pride. Bener gak sih pengangguran itu dipandang sebelah mata, bener gak sih? Oh ya jelas dong. Sekarang ada tetangga rumah kita ada kehilangan apa-apa, kita pengangguran. Kira-kira netting, kira-kira curiga nggak tetangga itu sama kita? Sedangkan kita sering begadang, sering mabuk, sering minum. Curignya sama kita kan pasti, stigmanya begitu nggak? Iya. Karena kita pengangguran nggak? Secara nggak langsung. Tapi kalau kita ada aktivitas, entah itu dia musisi, entah itu dia punya klub band, dan dia bisa mentas ke kafe, dia ada income, ada pemasukan, ada judul. Oh dia musisi, dia punya band, dia punya penghasilan. Setidaknya kan ada judulnya gitu loh. Dan pekerjaan itu tuh untuk nilai plus rasa percaya diri seorang laki-laki loh. Percaya nggak lo? Tapi kalau kita nganggur, kita mau dapat kenalan baru, baik tuh cowok maupun cewek, pasti ditanya apa? Kalau nggak sekolah, kuliah, atau kerjaan. Nah yang terakhir, udah merit apa belum? Pasti pertanyaan itu, bener nggak sih? Nah buat sebelum menikah mendingan nyari karakter perempuan seperti apa buat sebagai pendamping jangka panjang Bang? Yang nggak banyak kriteria lah, yang penting ngerti keadaan suaminya ini, profesi kerjanya apa, ya kan? Sabar, pengertian, open minded, terbuka, jujur, ya kan? Jangan selalu melihat ke atas. Lihat dulu, oh laki saya ini kerjanya bangunan loh. Terkadang kan ada istri yang lihat tetangga sebelah beli kulkas baru, dia yang panas dingin. Kayak gitu nggak? Padahal cuman kulkasnya yang dingin. Iya, ngeliat tetangga beli mobil, dia yang pingsal, dia yang remeng. Padahal mobil bekas ya kan? Padahal mobil nggak dipakai buat tempat tidur. Iya, kembali lagi. Segala macam harta benda dibawa mati juga enggak kok. Besok dia beli mobil Pajero, besok dia udah mokat, mau apa? Hari ini kita dapat kerjaan penghasilan gede, besok kita kontrak kita hidup di dunia udah selesai, mau ngomong apa? Gak ada habisnya lah ya kalau mau nurutin dunia mah ya. Syukurin, nikmatin apa yang ada. Dan Allah, percayalah Allah, Tuhan gak akan ngasih cobaan di luar batas kemampuan kita. Terus cari sampai mana sih batas maksimal kemampuan gue tuh, sampai limitnya sampai mana. Karena kita gak akan bisa tahu kalau gak kita cari sendiri. Jangan ngeluh, jangan nyerah di tengah jalan. Karena Allah kan ngasih tes, uji coba. Ini gue kasih coba lu, lu PHK kerjaan lu. Nih lu gue tes, gue rumah tangga lu bubar, lu ceraian. Apa gue mau lihat, kata Allah kan, kata Tuhan. Reaksi lu, tindakan lu apa setelah lu gak ada kerjaan, lu cerai? Apakah lu akan putus asa, bunuh diri, minum baygon, gantung diri, ataukah lu akan lebih tawadu, lebih dekatin diri sama ibadah lu, nama Tuhan lu, dan lu terus berusaha cari lowongan pekerjaan, giat, gigih. Kita dikasih dikasih anggota tubuh lengkap, tangan, kaki, mulut, semua bisa bicara, semua telinga, semua. Kenapa orang yang maaf ngomong yang cacat aja bisa? Orang yang maaf ngomong tukang rongsokan, tukang beca bisa ngidupin anak bininya kok. Sekarang apa kurangnya kita? Yang di bawah kita maaf ngomong pedagang ngasongan bisa ngidupin anak istrinya, anaknya ada yang 7, 8, yang
mungutin aqua gelas, rongsokan bisa. Hidup kok bisa makan meskipun hanya tempe doang. Oke guys, gitulah sekilas tentang curhatan Bang Andre atau Bang Paijo. Bang Jo, oke deh. Jadi yang namanya hidup itu jangan pernah berputus asa, nyala. Jangan pesimis, masalah realistis gitu loh. Karena Tuhan pastikan memberikan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan juga nggak pernah putus asa. Jadi jangan menyerah, oke ya, gitu kan? Iyalah kuncinya. Terus putus semangat dan terus jangan sampai putus asa sampai batas kemampuan kita gitu aja. Jangan stuck diem di tempat kita itu aja. Semangat. Bismillah. Itu aja sih. Gitu aja guys dari Bang Andre. Sarannya lumayan mengedukatif. Mudah-mudahan buat lu pada yang lagi pada pening stres di sana, ya ambil baiknya aja, positive thinkingnya, yang jeleknya nggak usah diambil. Bukan omong-omongan curhat-curhatan bau aja. Oke, thank you buat Bang Andre. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar terus, apa yang direncanakan bisa ada jalan. Jodoh. Jadi ya wajar aja lah kalau mau nikah lagi, wajar aja lah ya. Boleh namanya. Boleh lah. Lo kan masih hidup soalnya. Gitu loh. Kalau umpamanya udah nggak hidup baru nggak nikah. Ya yang dijelasin tadi. Iya, yang dijelasin tadi yang mungkin ada orang cacat aja bisa nikah kok. Bisa-bisa aja. Oke, thank you. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.